Halo guys, selamat datang kembali di channel Cuke Habibi. Salam gesek. Hari ini gue mau kasih tips buat temen-temen yang beginner atau pemula. Seperti yang kita tahu, harga biola itu kan mahal banget. Jadi gimana milih biola yang minimal standar lah, jangan yang di bawah banget. Karena kenapa? Biar lu betah untuk latihan. Ketika lu beli biola yang di bawah standar, gue yakin lu nggak bakal lama main biola. Karena suaranya itu sangat, ya, lu bakal kecewa lah. Mau gimana lagi? Pokoknya pantengin terus video ini sampai habis. Check it out. Cuke. Sebelum gue bahas tipsnya, gue ada biola nih. Ini termasuk biola student. Gue nggak mau nyebut merek ya, karena ya takutnya nanti dibilang gue menjelekkan merek ini, gue membela merek ini, enggak. Jadi pokoknya lihat aja dari kualitasnya. Jadi biola itu ada standarnya ya. Minimal dia punya ukuran yang pas, berat yang pas, terus dimaininnya nyaman. Jadi ketika lu mainin biola itu, lu akan betah berlama-lama. Jangan sampai suaranya kok begini banget gini, karena kualitasnya kurang. Nah, ini tips gua, biola standar itu kayak gini. Yang pertama yaitu cat atau vernish. Nih, untuk teman-teman usahakan cari yang cat biolanya itu tidak terlalu tebal ya. Cat biola yang terlalu tebal itu dia menghambat suara biolanya untuk keluar. Jadi pilih yang tipis. Gimana kita ngeceknya? Kita harus lihat lebih dekat. Biola yang catnya tebel itu seratnya tidak kelihatan. Nah, untuk biola yang catnya agak tipis, itu seratnya kelihatan seperti di biola ini. Kalau misalnya lu mau lihat, nih, itu ada kan garis-garisnya. Nah, ini berarti catnya kelihatan. Bisa dianggap cat biola ini tidak terlalu tebal. Cukup lah. Walaupun masih ada unsur, kayaknya sih kayak plastiknya itu biar dia tahan air gitu. Tapi menurut gue ini sudah termasuk tipis. Dan gue kasih saran lagi buat temen-temen, usahakan jangan beli biola yang warna-warni. Ada yang ungu, pink, hijau segala macam. Jangan dulu. Kecuali itu biola elektrik. Misalkan Henry Lamiri dia pakai warna hijau, terus gua pakai warna putih. Ya ini karena dia elektrik. Jadi catnya tidak terlalu berpengaruh. Kalau untuk akustik kayak gini, usahakan cari yang pernis tapi tipis. Nomor 2 yaitu purfling. Purfling itu adalah garis di samping ini. Nih garisnya nih, ada garis kalau misalnya lihat. Garis pinggir ini cari yang ditanam. Jangan yang digambar. Nanti gue kasih ini. Nih perbedaannya. Jadi sebenarnya ini adalah kayu hitam yang ditanam di sini. Jadi bukan gambar, bukan di spidolin, bukan dikasih cat, bukan. Fungsinya yaitu ketika biola lu retak, dia nggak akan retak sampai ke dalam. Dia akan retaknya di sini doang. Jadi ini sebagai proteksinya. Kalau yang digambar sudah dapat dipastikan harga biola itu murah. Yang ketiga yaitu bobotnya. Kalau misalkan teman-teman ke toko biola, coba dipegang kayak gini. Apakah dia ringan ataupun berat? Biasanya kalau biola murah itu, dia kayunya terlalu tebel dan itu menghambat suaranya. Misalnya lu ketok-ketok kayak gini, kalau bunyinya duk 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 duk, berarti dia tebel. Kalau ringan dia bunyinya tak tak tak. Kayak gitu ya. Ini kalau tebel kayak gini. Tuh, misalnya di neck nih tebel nih. Beda bunyinya. Selain dia menghambat suara, terus juga membuat teman-teman cepet capek ketika main biola. Oke lah, misalkan kita main hanya satu lagu, dua lagu, itu nggak bakalan capek. Coba misalnya kita latihan sampai setengah jam, itu berasa banget di leher. Berbeda seperti gitar ya, karena kalau gitar kan mungkin nggak langsung ke leher banget. Kalau kita ini sebagai pemain biola, harus ditaruh di leher dan ketika biolanya itu berat, itu sangat-sangat melelahkan. Yang keempat, bahan set part. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu,
Set part itu yang ini, back, tailpiece, dan chin rest. Dulu gue sempet bahas tentang bagian-bagian biola, nanti gue share linknya di atas ini. Untuk set partnya, cari yang kayu. Jangan yang berbahan plastik ataupun besi. Kalau besi suaranya akan agak lebih tajam. Kalau plastik sudah dapat dipastikan gampang patah. Itu masalahnya. Kalau besi sih nggak gampang patah, cuman suaranya sangat metal banget, metalik banget. Nah, untuk biola ini set partnya dari bahan kayu boxwood. Biasanya ada 3 macam, ada ebony, ada rosewood, dan ada boxwood. Nah, ini yang boxwood. Untuk kualitas sih ya hampir-hampir mirip lah. Kalau misalnya ada pilihan, pilih yang ebony. Karena ebony lebih cakep aja kelihatannya, karena hitam-hitam gitu kan, sangat mewah. Yang kelima, fingerboard atau papan jari. Nih, papan jari. Kalau biola-biola yang nggak standar, dia bukan dari kayu ebony. Dia adalah kayu warna putih dan gue itu nggak tahu kayu apa. Kalau ini dapat dipastikan ebony. Nah, kalau yang murah itu dia kayu putih tapi dicat pakai warna hitam. Jadi kalau lu mau bedain, coba lu lihat dengan dekat apakah seratnya kelihatan. Kalau ini ada seratnya. Tuh. Ada serat-seratnya kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Kalau untuk yang biola itu dia nggak ada seratnya. Dia warnanya sangat mengkilap. Kalau ini ngedop. Karena ini nggak dicat, nggak diapa-apain, bener-bener kayu yang warna hitam. Itu namanya kayu ebony. Fingerboard itu sangat berpengaruh dengan suara. Biasanya kalau yang ebony suaranya lebih ke arah sengau-sengau gitu. Jadi suara biolanya lebih manis dibanding yang cat. Kalau lu beli yang cat, itu pasti dapat dipastikan lu main sebulan, tangan lu hitam-hitam di sini. Karena dia kan cat. Perhatikan di sini. Di sini ada note-nya nih. Pilih note-nya yang tidak terlalu tinggi. Jadi pilih yang agak rendah. Terus lihat jarak antara senar di sini. Kalau jaraknya tidak sama, jangan diambil. Yang keenam, beli biola yang sudah di setup. Makanya gue menyarankan buat temen-temen, datanglah ke toko biola. Jangan sekali-sekali beli online. Kecuali lu punya temen yang bisa settingin biola lu. Gak apa-apa lu beli online. Karena untuk setting biola itu sangat-sangat butuh keahlian khusus. Kalau enggak ya lu antar ke luthier biola atau tukang biola yang bisa settingin. Dan itu butuh biaya lagi maksudnya. Ini biar budget lu nggak keluar-keluar lagi untuk ngurusin yang kayak gitu. Biola yang sudah disetting biasanya di bagian bridge-nya ini. Kalau misalnya lu beli biola baru, biasanya itu ketinggian di sini. Apalagi kalau beli online ya, itu bridge-nya tinggi banget di sini. Nah, itu belum dipotong. Nah, kalau yang udah di setup, dia udah dipotong dan ketinggian senar ke fingerboard ini nggak terlalu tinggi. Jadi sudah hitungannya pas. Jadi enak ketika lu beli, udah langsung bisa dimainin, nggak perlu setting-setting lagi. Yang terakhir, saran gua yang paling gua rekomendasikan untuk beli biola, ajaklah teman, ajaklah guru ataupun siapapun yang paham tentang biola, biar lu nggak ditipu. Oke, cukup segitu dulu konten kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, ada yang mau diskusi, ada yang mau dibahas, silahkan komen di bawah. Oke, semoga informasi ini berguna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Thank you. Bye-bye.